Selamat malam, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam rahayu, salam sejahtera untuk para netizen semuanya. Jangan lupa ketemu lagi dengan Eyang Rate dan Sahyang, jangan lupa ya, nanti subscribe-nya, like, dan loncengnya ditutul. I love you full. Mwah. Oke, Yang, selamat malam ya. Malam ya. Selamat malam dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Iva aja. Mbak Eva, Pok Nur. Dengan Pak Nur. Ya. Pok. Pertama-tama saya Mbak Eva dulu, Mbak ya. Boleh. Kalau boleh diceritain Mbak Eva ini dari mana sih asalnya, Mbak? Kalau saya asli sebenarnya dari Blitar. Cuman sudah lama tinggal di Kalimantan mulai dari kecil. Ya. Kira-kira udah berapa tahun, Mbak? Kalau hitungan saya mulai saat ini sudah 50-an tahun. 50 tahun. Kalau Mbak Eva sendiri profesinya sebagai apa sih, Mbak? Saya banyak kegiatan sih di Kalimantan, cuman kesini-sininya lebih ke spiritual ya. Oh, spiritual. Nah, tadi Mbak Eva bilang spiritual. Oke, kita berbicara spiritual nih, Mbak ya. Kalimantan itu kan tempatnya mistis, benar-benar dibilang menarik buat digali gitu, Mbak ya. Kalau boleh netizen tahu nih, Mbak. Iya. Kayak mistis apa sih yang ada di sana, Mbak? Kalau di Kalimantan sendiri banyak sih. Cuman semua itu untuk saat ini bisa dikatakan cuma mitos, tapi pada dasarnya nggak seperti itu. Ya ada beberapa sih yang kenyataannya ada, cuman hanya beberapa orang aja yang lebih tahu. Kalau yang Mbak pahami sendiri apa tuh, Mbak? Banyak juga sih. Ini kira-kira apa nih yang mau ditanyain dulu? Contohnya kayak pertama dari Mariaban deh. Oh iya. Sosok siluman Mariaban. Itu kan menurut ceritanya Mariaban itu siluman. Cuman banyak juga orang mengatakan itu cuman mitos. Bagaimana ya? Kalau mitos itu nggak mungkin ada cerita, ya. Benar. Jadi kenapa ada mitos? Mungkin itu cerita rakyat, ya. Dari mulut ke mulut merupakan dongeng, ya. Dan ini menjadi kenyataan. Kalau mereka mendongeng orang-orang terdahulu, ya, nggak mungkin kalau mereka nggak ngeliat langsung. Jadi memang di Kalimantan itu sampai saat ini itu banyak sekali hutan, ya. Dan hutannya itu di mana-mana. Kita dari Pontianak mau ke Banjarmasin atau ke Kalimantan itu harus naik pesawat. Nggak bisa melalui darat, ya kan? Jadi semua dipenuhi dengan hutan. Dan hutan-hutan di sana itu masih kental banget dengan magis. Ya. Pasti masih dibilang masih banyak lagi ya yang di sana. Yang paling menarik buat yang dibilang paling ramai di sini apa aja sih, Mbak? Mistis-mistisnya, Mbak? Mistisnya itu paling rame ya tentang mistisnya, terutama tentang Dayaknya ya. Cuman kan kita nggak bisa terlalu mengupas ke dalam karena kebenaran itu gimana ya, Eyang? Kayaknya harus saya serahkan sama Eyang deh, yang lebih paham ceritanya. Dia yang orang Kalimantan kok diserahkan sama Eyang sih ya. Kadang-kadang Kalimantan sendiri itu, maksudnya orangnya sekarang kan nggak sama-sama yang dulu. Cuman mereka kalau mungkin tentang mistis atau goib, mungkin itu tempatnya agak berbeda gitu loh. Kayak model kejadian-kejadian menarik deh. Menurut saya kejadian apa aja sih, Mbak? Banyak sih. Salah satunya misalnya aku udah bingung dah. Dor. Nggak apa ya nanti di Kalau nyantai aja nanti kan bisa Nanti cerita. ngobrol iya. santai. Oh Ngobrol iya aja sudah. kita ngobrol, Pak. Tar dulu. Agak tegang ya Mas Adi aku. Banget. Ini lagi live juga di TikTok. Oh iya. Jadi banget yang ketegangan banget. Soalnya kalau kita mengupas tentang Kalimantan itu banyak banget sebenarnya. Cuman kan jarang terekspo ya Mas ya. Maksudnya masih agak Kalimantan itu perlu Eyang tambahi, mereka itu masih tradisional banget ya, masih kuno. Jadi legenda konon kabarnya itu masih sangat tertutup ya.
Jadi nggak semua orang itu bisa mengetahui tentang cerita dari Kalimantan sendiri. Masalah kenapa? Di sana ada masih didominan dengan kepala suku, ya. Mereka berjalan kaki. Kadang mereka tuh juga melaut, ya. Mereka orang-orang yang di pedalaman seperti di Sampit, misalkan. Mereka untuk mencari beras, ya. Kadang-kadang mereka pergi ke ujung pandang dengan berperahu. Kenapa yang bisa bercerita demikian? Yang pernah punya sahabat di pedalamannya, itu mereka bawa guci-guci yang dari Kalimantan itu masih sangat amat banyak, ya. Dan guci-guci mereka tuh asli. Betul. Ya, ada dinasti Ming, ada ini kadang-kadang di center itu masih tembus, ya. Dan mereka itu dari pelabuhan itu mengangkat ini dengan tidak merasa lelah, ya, karena mereka biasa berjalan kaki. Dan kalau mereka sudah menjual dapat ini, tahu nggak? Mereka hanya untuk beras, beli garam, beli yang seperti itu. Dan mereka itu sebetulnya sangat limo orang-orangnya, orang-orang dalam, ya. Jangan ganggu mereka, itu aja, ya. Semut pun kalau diinjak dia akan menggigit. Jangan ganggu mereka. Jadi mereka ini pejuang sebetulnya, ya. Mereka untuk melawan para penjajah dulu hanya dengan tulup. Mungkin pernah dengar, tulup-tulup dari Kalimantan itu sangat beracun. Karena mereka itu dengan dunia alam sangat dekat sekali. Dan dunia alam di situ sangat wow, ya. Dengan tanam-tanaman, dengan binatang-binatang liar yang mereka berbisa seperti ular kobra apa-apa, di tulupnya tuh diisi racun. Orang kena tulup ya langsung dead, ya. Karena racun-racunnya tuh seperti itu. Jadi ada pernah cerita ini dari tentara-tentara masa dulu, mereka berjuang melawan penjajah. Kadang mereka kan rindu dengan keluarga. Mereka itu berpacaran dengan suku dalam, ya. Kayaknya orang-orang suku dalam itu menerima, ya, legowo, ya. Kayaknya mereka udah bercinta banget. Tetapi si tentara karena bebas tugas harus pulang balik ke daerahnya, itu tidak bisa pulang. Mereka hanya berputar aja. Dipercaya di sana ada kayu rimang. Kayu rimang itu kayu yang sambung sinambung, ya. Jadi mereka itu nggak bisa dapat jalan. Udah keluar kayaknya udah jauh, taunya balik lagi. Ya, balik lagi, tapi jangan coba-coba mempermainkan orang-orang Kalimantan, terutama ceweknya, ya. Kepala sukunya tidak akan terima anaknya dibuat demikian. Ya, jadi para orang dulu itu tidak berani, ya. Jadi apalagi Banjarmasin, ya. Sepertinya semua daerah sih yang nggak boleh mempermainkan, tetapi kalau di Kalimantan itu terbukti bukan hanya mitos, tetapi ini ada sesungguhnya demikian. Benar nggak, Mbak? Betul. Iya, ya seperti itu. Sebagai orang yang menetap di Kalimantan, mungkin sedikit banyak ada tahu tentang Mariaban. Kalimantan kan sebenarnya terkenal banget dengan hantunya Kuyang. Iya, betul. Ya, selain Kuyang ada Mariaban. Kalau Kuyang kan sosoknya lebih kayak seperti usus yang cuma berkepala aja yang bisa terbang. Kalau Mariaban ini sebenarnya menurut cerita masyarakat di Kalimantan, sosoknya itu seperti apa sih? Kalau sosoknya yang menurut ceritanya itu berbentuk hitam, terus berbulu gitu, lebih menyeramkan. Itu menurut ceritanya. Tapi saya sendiri orang Kalimantan juga belum pernah menemuin itu, belum pernah lihat loh, ya. Kalau menurut Pak Nur gimana? Para pendapat Mbak? Agak serem ya. Pengetahuan Mbak. Mbak. Ya semacam itu. Genderuwo ya. Iya, Mungkin seperti itu. becaling ya. Tapi gorila, ya, ya tepatnya gorila. Dia itu hantu atau siluman atau sosok Siluman apa sih, kalau ya? menurut saya. Kayak yang jadi-jadian apa gimana tuh ya? Dibilang jadi-jadian juga bukan. Sebetulnya mereka juga penuh kasih sayang. Ya. Buktinya Ya, betul. waktu ada tentara pejuang di sana sudah luka parah, dia ngobatin loh, ya. Benar-benar. Dia Ada sisi ngobatin, baiknya. ya. Terus dia juga memberikan kasih sayang, dikasih makan buah-buahan Ya. apa segala. Sampai ada yang menikah dengan gorila, Ya. ya.
itu konon kabarnya tetapi menjadi legenda. Iya. Dan semua bagi anak dalam itu bukan lagi sebuah cerita, tetapi itu sudah ada bukti nyata, ya. Bahwasannya di Indonesia itu banyak lagi ragam mistik yang aduhai, setiap daerah mempunyai kebolehan masing-masing, Iya. ya. Betul ya. Gitu. Tapi kan yang menurut cerita masyarakat setempat itu Mariaban itu termasuk salah satu yang sangat haus akan darah manusia. Terus menurut cerita dan yang beredar juga banyak sekali masyarakat itu yang memburu bulunya. Katanya bisa untuk jodoh, bisa juga untuk kekebalan. Nah, menurut pendapat Em gimana? Saya setuju. Karena bulu wagini, tahu anak genderuwo saya, Iya. itu dengan Pak Sunantio pada paranormal dari Padepokan Gunung Lawu, dulu tuh sukanya butin yang rontok rambutnya wagini itu diambil dan itu dipakai sebuah sarana bulu perindu, ya. Iya, iya. Dan katanya sangat mujarab karena dari sang bapak yaitu genderuwo sangat gaib gitu loh. Jadi saya setuju banget kalau si Mariban itu dibegitukan. Sebetulnya kebudayaan Indonesia itu hampir sama. Di Bali ngunyang itu identik dengan leak, ya. Terus di ujung pandang, terutama di daerah-daerah yang masih terpencil itu ada, ya ngunyang itu ada, tapi dengan istilah masing-masing. Di Sumatera pun ada, ya, tapi dengan istilah apa? Coba saya lemparkan kepada host. Hostnya mungkin tahu, yang orang ini orang Kalimantan, Sumatera ya. Coba, kalau semacam itu apa? Kalau yang itu sih belum paham banget sih. Yang kalau di daerah Sumatera mungkin, kalau daerah Jawa mungkin kayak model Gondoruo gitu kali ya. Ya, kalau genderuwo tuh dengan gorila, ya, dengan itu. Tetapi dengan leak yang katanya kalau di Kalimantan tuh ususnya bisa berini, terus lidahnya menjulur gitu ya. Sama itu dengan Kerennya leak. kalau di Kalimantan mungkin kuyang ya. Kuyang. Ya. Heeh, Nggak sama gini ya. Yang dipercaya di sini juga ada yang jual bulu Mariaban yang tahan api katanya sih ya. Ya, benar tergantung apa enggak mantra ya. Karena setiap benda apapun, kalau kita memberikan sugesti, pengisian yang betul-betul bisa, kenapa enggak? Pelor aja kalau umpama kita pegang, ayo pegang pelor, tembak. Kalau kita yakin dan percaya, Pasti yes oke, ketembak. nggak ada masalah. Jadi bukan hanya bulu Mariban itu aja ya, apapun. Itu ya. Tergantung sugestinya ya, Yan, ya. Iya. Tergantung dari sugestinya seseorang itu mau diarahkan kemana atau dipakai untuk apa. Iya sih. Mungkin dibilang setiap daerah masing-masing ininya sih ya. Ya. Nah, masing-masing. Mungkin ada risiko tersendiri nggak sih yang kalau misalkan seseorang gitu yang misalkan dia memegang bulu si Mariaban ini terus dipakai untuk kalau menurut mitos kan pesugihan jodoh, dan juga yang dipakai untuk kekebalan. Apa ada risiko tersendiri atau perjanjian tersendiri yang harus dilakukan sama Mariaban? Nah, ini kan tergantung si orang ini dengan suhu yang telah memberikan kepada dia. Perjanjiannya itu kan antara face to face. Iya. Kita nggak tahu perjanjiannya, mungkin dia nggak bisa makan ini, makan itu, pelanggarnya ya. Pantangannya. Tangannya. Ada yang seperti kita makan bulu perindu yang dari rumput. Itu kan tidak ada pantang. Ya, sama sekali nggak ada pantang. Kalau bulu perindu yang dari rumput itu bisa bergoyang, ya, bisa bergoyang apabila kita memberikan mantra, ya. Dan ini mantranya tergantung pada paranormalnya. Betul. Untuk pelet kah? Untuk apa? Untuk bekerja, ya, tergantung. Jadi di sini kadang saya utarakan di sini, ilmu itu sebetulnya tidak ada hitam dan putih, ya. Tergantung manusia. Kalau hitam dulu kita tidak punya pistol, hanya berdasarkan bambu runcing, ya. Leluhur kita selalu memakai dengan mantra-mantra untuk melawan Belanda, ya. Misalkan dengan peleyaan dia disusup darahnya, mungkin Mariban dengan susup darahnya, ya. Makanya identik dengan memakan darah. Tetapi darah siapa dulu? Kalau sekarang karena Indonesia sudah merdeka, sudah maju dan banyak peradaban baru, ini sudah amat sangat jarang, ya. Hanya kita hanya menekarkan mitos, ya.
konon kabarnya, tetapi itu ada, ya. Kenapa Eyang mengatakan ada? Karena di Bali sendiri, kalau kita mau pelajari lontar, itu ilmu peliaan itu ada penengen dan pengiwe, ya. Penengen mungkin ilmu pengobatan, pengiwe ya itu tadi yang disalahgunakan, Iya, ya. gitu. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, Mariaban ini hampir sama dengan Gondoruo. Tapi kalau menurut pendapat Mbak, pendapat Eyang, Mbak sebagai warga Kalimantan dan Eyang sebagai ahli spiritual, kedua makhluk ini samakah atau ada perbedaan yang memang spesifik di antara mereka, tapi kan dari ciri-cirinya itu hampir sama seperti itu. Gimana, Mbak? Kalau menurut saya pribadi kemungkinan sama. Cuman berbeda aja. Kalau genderuwo kan biasanya ada di pohon. Iya. Yang lebih dekat dengan kita. Cuman kalau Mariaban kan di daerah pedalaman ya. Hutan Kalimantan terutama ya. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau pendapat Eyang lagi gitu loh. Pendapat Eyang Ayo bagaimana? Pak Nur. Pak Nur ini juga orang spiritual ya, banyak mengetahui ya. Monggo Mbak Nur. Kalau menurut saya sih kebanyakan dia ada di hutan. Kalau Gandero itu adanya di bambu-bambu. Pohon besar lah. Pohon besar bambu-bambu dia banyakan. Itu aja sih. Oke ya, kita kembali lagi ke Kalimantan ya. Kita bahas ke Eyang dulu deh, soalnya Eyang pernah bercerita tuh kayak pernah dibilang bertemu dengan orang tua di sana. Itu gimana ceritanya Eyang? Oh iya, Boleh Eyang. diceritakan Eyang? Oke. Jadi saya pernah ketemu ya, yang tadi yang saya ceritakan yaitu pedagang keramik-keramik tadi. Saya dari depan itu naik beca. Kemudian saya turun di rumah saya, dia kok sudah nyampe gitu ya. Terus saya heran, ini orang pasti punya kelebihan. Kemudian Pak kesini dulu, saya panggil. Terus saya lihat dia berkeringat juga kan, saya kasih minum. Kemudian saya ambilkan makan apa segala. Ibu mau beli? Enggak. Saya hanya Bapak biar mampir, biar minum dulu, biar mengasuh. Kemudian saya telepon, ada dulu Mas Herdi, itu komandan skadron di Ujung Pandang. Mas, itu dia seneng keramik-keramik. Ini ada keramik loh Mas, begini. Oh ya, Mbak, saya mau lihat. Kemudian orang yang bawa keramik tadi, dia bilang, ibu ini pasti orang pinter. Masalahnya ibu gini-gini, itu ada kamar keramatnya ya. Saya kaget dong, wah orang ini bukan orang sembarangan ya. Benar. Kemudian saya tanya, kita tukar-tukaran alamat. Terus dia bilang, kalau nanti ibu ke Sampit atau ke Balikpapan, ibu cari saya ya. Nanti ada orang yang di depan-depan itu bisa memanggil saya. Rupanya dia anak kepala suku. Ya. Dan kami langsung bersahabat, bisa akrab. Makanya saya tahu kenapa Kalimantan bisa demikian. Karena kami sudah tukar-tukaran baju yang bau keringat. Ya. Berarti kita itu sudah ada hubungan batin. Ya. Karena baju dia yang berkeringat saya pakai, baju saya dipakai dia. Ya sebetulnya secara manusiawi jijik banget ya. Iya. Tetapi ya udahlah, karena itu tuntutan daripada ilmu ya. Iya. Saya langsung saya pakai ya. Dia ada senang, dah mengikat satu persaudaraan bahwa kalau dia ada apa-apa di Ujung Pandang, saya yang punya gawe. Kalau dia yang ada apa-apa, saya ada apa-apa di Kalimantan ya, dia yang punya gawe. Jadi kita mengikat satu persaudaraan seperti itu. Saling isi. Oke ya. Sebelum kita menutup acaranya deh, tolong beri kayak quote kata-kata gitu dong ya, yang menarik buat netizen agar enggak diperkirakan ini yang dibilang misi budaya, apa yang dibilang kayak musyrik apa gimana gitu ya. Ya, kalau musyrik kita lihat dari sudut yang mana. Ya. Karena kita musyrik, semua makhluk yang hidup di dunia ini ciptaannya. Ya, yang Maha Kuasa. Dia tidak akan ada kalau tidak diciptakan. Ya. Jadi kita harus saling menghargai. Karena makhluk yang hidup di dunia itu patut berbahagia, ya. Siapapun dia, kita wajib mengasihi. Jadi kalau kita cinta damai, saling mengenal budaya satu sama dengan lainnya, sangat indah banget dan itu mulia banget.
Dengan begitu Indonesia cinta damai. Begitu. Para netizen, demikian cerita sekedarnya ya. Pengetahuan Eyang juga terbatas karena beliau-beliau ini asli dari sana ya. Kebetulan beliau bersilaturahmi dengan Eyang. Sangat indah sekali hubungan persaudaraan, keakraban, saling silaturahmi ya. Dengan demikian aku berikan wawasan kepada para netizenku yang tercinta yang menyayangi Eyang Rate. Sampai jumpa di kesempatan yang lain dan jangan lupa subscribe-nya ya, loncengnya ditutul dan like-nya aku tunggu. Bye, I love you full. Mwah.